Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi ke dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia dan lagi-lagi kali ini tentang IM ya. Tetapi tidak seperti video sebelumnya yang membahas organisasinya, identitas kelompoknya, kemudian jaringannya dan sebagainya. Kali ini tentang salah satu tokoh terpenting dalam IM. Ya, kenapa saya bahas ini? Sebenarnya saya merasa tidak perlu untuk kembali membahas soal AIM karena menurut saya video yang sebelum ini dengan durasi 1 jam 18 menit itu sudah cukup untuk membuat kita memahami secara sederhana tentang AIM. Tetapi saudara, 2 hari yang lalu ketika saya buka Facebook, saya scroll, tiba-tiba saya melihat salah satu status dari orang yang sudah berteman dengan saya dengan status yang bunyinya seperti ini. Kita manusia roh, bukan memiliki roh. Kalau tidak mengerti, tidak aneh jika hidup sembarangan. Dalam kurung, Papa Didit. Saya agak, maksudnya begitu ya, seperti itu. First impression saya ketemu sama status yang bicaranya seperti ini, kemudian kita manusia roh, bukan memiliki roh. Maksudnya apa? Saya sudah beberapa kali dalam video yang sebelumnya ada tanggapan bahwa kenapa sih kok yang dibahas hanya tentang AIM, kan ada banyak pengajaran-pengajaran lain yang dalam kacamata GPDI itu menyimpang atau tidak sesuai dengan pengajaran GPDI. Nah saudara, sebenarnya kan sebelum video yang AIM itu yang 1 jam 18 menit, saya sedang membahas tanggapan tentang doa 10 hari dari Dr. Deking Gadas. Beliau adalah rektor dari STT Batam, salah satu rektor yang aliran tradisi teologisnya adalah Reform Protestan. Jadi saya juga menanggapi pernyataan beliau perihal doa 10 hari. Kalau saudara bisa cek itu ya, sebelum video yang tentang AIM. Dan sebenarnya dalam video tentang doa 10 hari, tanggapan dari Dr. Deking Gadas, tanggapan terhadap Dr. Deking Gadas itu dibagi menjadi 2 part. Part yang pertama yang sudah saya upload, part yang kedua sebenarnya saya mau upload tentang ekstase dalam ibadah Kristen, tetapi ternyata sebelum saya mulai mengerjakan part yang kedua, ada isu tentang AIM ini. Nah, dibalik kenapa isu ini membooming di Sulawesi Utara atau di beberapa daerah, di up begitu di grup-grup Facebook GPDI, itu bukan urusan saya. Karena setelah saya akhirnya menyelidiki jejak digital atau jejak-jejak digital dari AIM ini memang ternyata menunjukkan bahwa beberapa hamba-hamba Tuhan GPDI terindikasi terlibat dalam kegiatan-kegiatan AIM. Nah, saya sebagai warga GPDI, saya sebagai hamba Tuhan GPDI, maka saya merasa perlu untuk mengulik tentang AIM, bukan karena AIM-nya, bukan ditujukan untuk AIM-nya, tapi tujuan saya adalah ditujukan untuk rekan-rekan saya dalam rumah GPDI ini yang sudah terlanjur terlibat dalam kegiatan AIM atau mungkin sudah mulai menyukai AIM. Jadi saya maksudkan video yang sebelum ini dan yang sekarang sebagai bahan referensi untuk saudara-saudara, teman-teman saya, rekan sekerja di dalam Tuhan, dalam GPDI, untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan saudara dengan AIM. Saya tidak bahas AIM-nya, saya tidak bahas kelompoknya, tapi saya ingin teman-temanku dari GPDI untuk lebih bijak lagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di luar GPDI. Karena saya dengar MD di Papua sudah melakukan beberapa pemecatan cukup tegas. Dan sinode lain GBI yang menemukan hamba Tuhannya juga terlibat dalam AIM juga melakukan pemecatan. Ya, saya tidak membahas GBI, saya tidak membahas gereja lain. Yang saya ingin sajikan ini khususnya kepada saudara-saudara, rekan-rekanku GPDI. Ya, kita satu alma mater, kita satu rumah. Dan kenapa harus dibahas? Berarti ada sesuatu yang berbeda. Di mana perbedaannya? Ini salah satunya. Saya kaget, saudara.
Karena saya sudah tidak mau bahas lagi soal IM, 2 hari yang lalu saya scroll Facebook, ketemu salah satu status dari teman saya di Facebook yang bunyinya seperti ini. Kita manusia roh bukan memiliki roh. Jika tidak mengerti, tidak aneh jika hidup sembarangan. Kemudian dalam kurung Papa Didit. Saya tidak tahu saudara, apakah awalnya first impression saya membaca status ini, saya terkejut. Dan saya tidak percaya, apa benar iya Papa Didit itu ungkapannya mereka ya. Saya secara iman, secara keyakinan tidak menyebut dia Papa. Secara akidah tidak menyebut dia Papa. Saya hanya ikuti cara mereka. Ya, Papa Didit ini kok punya pemahaman seperti ini? Apa iya? Apa mungkin karena pemilik status ini salah paham dengan khotbahnya? Nah, saya belum niat saudara, belum niat untuk bikin video ini. Kemudian saya coba cari video terakhir dari Papa Didit ini. Kemudian saya ikuti khotbahnya dari awal sampai akhir. Dan ternyata memang apa yang distatuskan oleh orang dalam Facebook ini sesuai dengan apa yang dibahas oleh Papa Didit dalam khotbahnya yang terakhir Minggu tanggal 11 Juni kemarin. Nah, kenapa kok saya kaget dan kenapa saya rasa perlu untuk dibahas dalam video yang terpisah, video yang baru? Karena ajaran ini terindikasi identik dengan pengajaran antropologinya agama Hindu. Coba saya ingin kita melihat, saya mengutip beberapa kata-kata dari Papa Didit dalam videonya. Di situ sudah ada nama videonya, nama kanal YouTube-nya, di situ sudah ada menit keberapa, jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, di mana kutipan itu dinyatakan oleh Papa Didit. Saya baca. Kenapa kita bisa menjadi seperti Kristus Yesus yang ada di sorga? Beliau menjawab, karena material roh kita itu adalah sama dengan material pribadi kedua dari Tritunggal. Kemudian dijawab secara spontan, responsif sebagaimana suasana gereja-gereja AIM ini dalam mendengar khotbah. Ya, yes. Nah, di sini saja saya merasa maksudnya gitu ya, material roh kita sama dengan material pribadi kedua dari Tritunggal. Maksudnya apa ini begitu? Tapi saya belum menyimpulkan dulu, harus diselidiki dulu. Jadi untuk pelajaran bagi kita, ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda dan mengejutkan kita, jangan buru-buru disimpulkan. Pastikan dicek, diperiksa dulu sampai akhir, baru saudara olah datanya, baru disimpulkan. Maka itu adalah kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, ya. Maka ketika saya mulai merasa aneh dengan kalimat ini, saya dengarkan lagi. Kemudian dia bilang, ayat 26 dan 27 dalam Kejadian pasal 1, itu dua hal yang berbeda. Dia sedang menjelaskan antropologi. Ya, dalam pandangannya dia. Berbeda di dalam sebuah proses. Kalau ayat 26, Kejadian 1 ayat 26 ini adalah Allah ingin menjadikan, memproses sebuah ciptaan yang akan nanti diciptakan, amin, kata dia. Dan rancangan ini dimulai dengan ayat yang ke-27. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, dia lanjutkan. Ayat 27 ini, Kejadian 1 ayat 27, menurut dia adalah Allah sedang menciptakan manusia. Manusia dalam pengertian sebagai spirit being, sebagai manusia roh. Jadi Kejadian 1 ayat 27 dibaca sebagai penciptaan manusia roh oleh Allah. Kemudian dia lanjutkan. Lalu apa bedanya dengan Kejadian 2 ayat 7? Karena dalam Kejadian 2 ayat 7 itu juga ditulis penciptaan manusia. Dan dia menjelaskan yang pertama, Kejadian 1 ayat 27 itu Allah sedang menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Katakan yes. Itu kata dia ya. Sedangkan Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan sedang menciptakan bagian tubuhnya. Artinya menurut Papa Didit ini, Kejadian 1 ayat 27 dilanjutkan ke dalam Kejadian 2 ayat 7. Jadi Kejadian 2 ayat 7 dalam
perspektifnya Papa Didit ini adalah kesinambungan, kelanjutan dari Kejadian pasal 1. Begitu. Dia lanjutkan. Dan Allah menghembuskan nafas hidup. Apanya yang dihembuskan? Yang dihembuskan adalah ayat yang ke-27 tadi, saudara. Jadi manusia yang diciptakan sebagai makhluk roh itu, saudara, dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan cara diapakan? Dihembuskan kepada tubuh itu. Ditanggapi oleh jemaat, benar, ya. Setelah manusia roh itu masuk ke dalam casing tubuhnya, maka manusia menjadi apa? Makhluk hidup. Kemudian dia lanjutkan, jadi saudara harus tahu bahwa dirimu itu makhluk roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ayo ulangi kata-kata saya. Dia minta jemaatnya mengulangi kata-katanya. Saya manusia roh, punya jiwa, dan tinggal dalam tubuh, Jiwa kita berasal dari pertemuan antara roh dan tubuh. Nah, mungkin saudara merasa belum terlalu janggal, tapi di situ yang saya kasih warna hijau itu sudah mengindikasikan kuat bahwa pengajaran ini identik dengan ajaran agama Hindu. Bahwa dia menganggap bahwa manusia, the real man, manusia yang sesungguhnya, spiritual being, adalah makhluk roh. Itu adalah manusia yang sejati. Dia bilang begini di videonya, saya makhluk roh. Dia katakan, saya manusia roh, memiliki jiwa. Di dalam jiwa ada 5 kompartemen. Saudara dan saya yang sebenarnya bukan tubuh. Ya, coba perhatikan saudara. Saudara dan saya, kita yang sesungguh-sungguhnya kita, yang sejatinya kita itu bukan tubuh, bukan ini. Tetapi saudara dan saya yang sebenarnya juga bukan jiwa. Ya, yes. Tetapi kita, wujud kita yang sebenarnya adalah roh. Coba perhatikan lagi. Saudara dan saya yang sebenarnya itu bukan tubuh. Tetapi saudara dan saya, wujud yang sebenarnya adalah roh. Ini sama atau identik dengan pandangan antropologi dari agama Hindu. Saya kutipkan dalam salah satu video dengan judul Rahasia Atma dan Badan Kasar dalam kanal YouTube Hindu Times. Di menit ke-4 detik ke-7 di situ dikatakan oleh naratornya, orang-orang yang kekurangan pengetahuan, ini versi Hindu, orang-orang yang kekurangan pengetahuan tidak memiliki kecerdasan sehingga mereka tidak bisa mengerti proses perpindahan atma ini dan cenderung menganggap atma sama dengan badan atau menganggap diri mereka yang sejati adalah badan kasar ini. Padahal yang sesungguhnya diri kita yang sejati adalah roh atau atma. Sedangkan badan kasar hanyalah pembungkusnya saja. Saya ingin saudara melihat dalam kalimat yang saya kasih warna biru muda. Di dalam ajaran agama Hindu, antropologi agama Hindu, di situ dipandang, diyakini bahwa diri kita yang sejati adalah roh atau atma yang terbungkus dalam badan kasar. Jadi badan kasar ini bukanlah manusia, tapi bungkusnya. Itu ajaran agama Hindu. Coba saudara lihat perkataan dari Papa Didit. Saya makhluk roh, manusia roh. Saudara dan saya yang sebenarnya bukan tubuh, bukan jiwa. Wujud kita yang sebenarnya adalah roh. Kenapa saya bisa terkejut melihat status yang adalah kesimpulan pendek dari khotbahnya Papa Didit? Karena saya juga mempelajari ajaran agama Hindu. Saya membuat handbook saudara yang jumlah halamannya hampir 400. Ini handbook tentang agama dan akal budi. Di sini dibahas tentang filsafat, akal budi dan agama-agama pengajarannya, baik itu Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Islam. Di sini semua saya bahas dengan primary resources, ya, sumber-sumber yang
utama dari mereka, bukan kata teolog-teolog yang berseberangan dengan mereka. Dan salah satu halaman yang saya buat dalam buku ini adalah tentang ajaran agama Hindu yang membahas soal antropologi agama Hindu, di mana ini saya screenshot ya bukunya. Kemudian ini buatan saya, saudara. Maksudnya kerangkanya ini dari kesimpulan saya membaca tulisan Iputu Sarjana dalam buku Makna Kehidupan Manusia menurut Ajaran Agama Hindu. Ya, kemudian saya gambarkan ini, saya transferkan narasinya ke dalam suatu gambar. Dan kalau saudara lihat gambar ini, ada 3 fase. Fase penciptaan, fase keterikatan, fase moksha. Ya, yang menjadi tujuan terakhir dari agama Hindu adalah moksha. Coba kita lihat di penciptaan, di situ sudah tampak antropologinya agama Hindu. Agama Hindu meyakini bahwa manusia itu adalah yang intinya itu atma. Atma ini purusa. Purusa ini bagian non material dari Tuhan. Di mana bagian dari non material ini, atma ini, percikan ilahinya Tuhan ini masuk ke dalam apa yang mereka sebut sebagai sarira, badan, ya, badan kasar. Nah, badan kasar baik sarira maupun cita itu adalah prakrti, unsur non materialnya dari Tuhan. Jadi yang purusa itu non material, sedangkan prakrti ini material. Makanya saudara ada, kalau saudara ke Bali di situ kan ada sarung-sarung hitam putih itu adalah salah satu simbol dari purusa dan prakrti, unsur Tuhan, unsur material yang ilahi yang ada di alam semesta ini, dan unsur non material yang ilahi yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia. Unsur non materialnya adalah atma, dan atma itulah atau roh itulah yang dianggap sebagai the real, ya, kita yang sejati, kita yang sebenarnya. Kemudian terbungkus dalam sarira. Sarira ini badan. Ketika manusia mati dalam perspektif ajaran agama Hindu, badan jasmani itu hancur dan tersisalah atma yang masih terikat oleh cita. Jadi cita ini kesadaran, saudara. Di mana disitulah diukurkan karma. Apakah atma ini masih harus kembali lahir, gitu ya, atau sudah moksha, sudah bisa terbebas dan selamat. Atma dan cita tanpa badan kasar, inilah yang disebut sukma sarira. Kalau saudara lihat, manusia yang sesungguh-sungguhnya manusia menurut ajaran agama Hindu adalah makhluk roh. Di mana makhluk roh ini akan selalu mengalami fase tumimbal lahir, ya. Mereka menyebutnya reinkarnasi. Kalau orang Buddha tidak terlalu ingin disebut reinkarnasi. Kalau orang Buddha nyebutnya tumimbal lahir. Ya, kalau orang Hindu bisa disebut reinkarnasi. Jadi makhluk yang sejati, kita yang sejati ini selama masih terikat dengan dosa, ketika mati akan masuk ke badan yang lain. Jadi badan itu bukanlah bagian dari manusia yang sesungguhnya. Mau masuk ke badan mana ditentukan oleh karma. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah bahwa dua pandangan antara Papa Didit dengan ajaran agama Hindu sama dalam hal menganggap bahwa manusia yang sejati adalah makhluk roh, sedangkan badan ini, ya, badan ini adalah pembungkusnya, hanyalah pembungkusnya. Membungkus manusia yang sesungguhnya. Itu kenapa ketika saya melihat status Facebook dengan nada atau dengan tulisan yang seperti itu, saya langsung ingat dengan apa yang saya tulis, saya buat dalam handbook tersebut. Dan ketika saya lihat lagi videonya, dan memang sama, saudara, ya, memang sama. Kalau misalnya berbeda, saya berharap ada video klarifikasi. Tapi sampai video ini dibuat dan saya akan tunggu apakah memang berbeda atau sama, kita akan lihat ya setelahnya. Nah, implikasinya apa? Dampaknya dari pemahaman antropologinya Papa Didit ini apa? Oh, banyak, saudara. Salah satunya juga memang cara mereka menafsir Alkitab, cara mereka menggairahkan jemaat
orientasi mereka apa. Jadi kalau mereka menganggap manusia sejati yang benar-benar manusia itu adalah makhluk roh yang ada di badan ini, sedangkan badan ini bukanlah bagian dari manusia yang sejati, maka implikasinya yang pertama, ini ya, manusia sejati adalah makhluk roh, maka implikasinya roh itu lebih penting daripada tubuh dalam pandangan antropologinya Papa Didit. Coba saudara ikuti dulu, roh lebih penting daripada tubuh. Nanti kita akan lihat apakah Alkitab demikian. Nah, karena roh lebih penting daripada tubuh, maka menurut antropologinya Papa Didit, apapun yang kita kerjakan dan kita inginkan untuk memahami sesuatu, untuk mencapai ukuran kerohanian tertentu, itu selalu harus berorientasi pada roh saja. Ya, all about spirit. Makanya saudara, ini menjadi sesuatu yang memang harus saudara hati-hati dalam memahaminya. Ya, karena apa? Implikasinya akan sangat berbeda dengan apa yang Alkitab tulis. Kita lihat nanti. Nah, karena berorientasi pada roh saja, maka pengajaran-pengajaran dari mimbar-mimbar IM itu tidak bisa diukur dengan Alkitab. Karena apa? Karena mereka tidak mengemukakan sesuatu yang dari Alkitab, tetapi mereka mengemukakan sesuatu dari apa yang mereka anggap mereka dapat dalam dimensi roh, kemudian mereka ajarkan itu ke jemaat sebagai the spoken word, firman yang fresh keluar dari mulut Allah. Kalau saudara kembali ke dalam video sebelumnya. Ya, jadi mereka tidak akan berorientasi atau tidak akan menganggap ini sebagai the only one revelation, closed revelation, wahyu yang tertutup, satu-satunya kebenaran, tetapi mereka akan terbuka pada segala macam hal yang berbentuk roh, dan mereka akan selalu mengajak jemaat untuk menggugah roh mereka, mengambil berkat dari roh dan lain sebagainya, semua tentang roh, karena mereka pikir dan mereka anggap dari antropologinya mereka bahwa manusia yang sejati adalah makhluk roh. Sekarang bagaimana dengan Alkitab? Saya ingin Papa Didit dan rekan-rekan saya hamba Tuhan GPDI yang tertarik dengan pengajaran beliau, terlibat dalam kegiatan-kegiatannya beliau untuk mempertimbangkan 3 hal yang ada dalam video ini. Yang pertama, posisi Kejadian 2 ayat 4-7. Semua sarjana teologi pada umumnya sepakat bahwa Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu adalah satu riwayat, dan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai ayat 7 itu riwayat yang lain. Artinya ini adalah 2 riwayat yang berbeda, bukan satu riwayat. Bukan satu riwayat penciptaan di mana Kejadian 2 ayat 7 itu kelanjutan dari Kejadian 1 ayat 27 seperti yang dimengerti Papa Didit. Kenapa? Karena ini akan membuat kita, kalau kita anggap 2 riwayat cerita penciptaan ini sebagai satu kesinambungan, ya hasilnya adalah penafsiran yang seperti ini. Beberapa penafsir teolog mengatakan bahwa cerita penciptaan yang kedua yang ada dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ya, itu adalah kisah review, kisah simpulan yang menjadi pendahuluan dari penjelasan tentang manusia di dalam Taman Eden. Coba saya baca ya di situ. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Kejadian 2 ayat 4 di situ dibilang inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi itu adalah riwayat yang berbeda dengan riwayat di ayat sebelumnya. Tetapi Papa Didit menganggap itu adalah satu riwayat yang berkesinambungan. Satu cerita yang berkesinambungan. Kalau mau konsisten dengan prinsip hermeneutiknya Papa Didit bahwa Kejadian pasal 2 ayat 7 itu kesinambungan dari Kejadian 1 ayat 27. Kan tadi Papa Didit begini bilangnya ya. Di Kejadian 1 ayat 27, di Kejadian 1 ayat 27,
Tuhan pertama-tama menciptakan manusia roh. Kita yang sesungguhnya, manusia yang sejati. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 1 ayat 27. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7, manusia roh yang tadi diciptakan Tuhan dalam Kejadian 1 tadi dihembuskan oleh Allah masuk ke dalam badan tubuh dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau mau konsisten dengan prinsipnya, maka seharusnya dia juga mampu menjelaskan soal penciptaan semak di riwayat yang kedua dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-5. Seandainya semak itu sudah diciptakan Kejadian 1 tadi di sebelumnya, terus semak yang bagaimana lagi yang diciptakan lagi oleh Allah di Kejadian pasal 2? Apakah Kejadian pasal 1 itu bicara soal semak sebagai semak-semak tumbuh-tumbuhan di alam roh, kemudian di Kejadian pasal 2 itu Tuhan kembali menghembuskan tumbuhan di alam roh itu masuk ke dalam tumbuhan di badan yang jasmani, apakah seperti itu? Kalau mau konsisten, maka dia akan mengalami kesulitan untuk melihat kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2. Karena di situ bukan hanya dibilang manusia, tetapi juga di situ dibilang menjadikan bumi dan langit. Itu posisi yang pertama, posisi Kejadian 2 ayat 3 sampai ayat 4 sampai 7 itu berbeda ya. Berbeda dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Itu dua riwayat yang berbeda menceritakan hal yang sama, tetapi di riwayat yang kedua sifatnya adalah kesimpulan untuk menjadi pendahuluan terhadap teks penjelasan tentang manusia. Sedangkan Kejadian pasal 1 itu cerita yang tidak terlalu spesifik tentang manusia. Itu beberapa pendapat. Dan pertimbangkanlah poin yang kedua. Tadi Papa Didit bilang di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan makhluk roh, spiritual being. Makhluk roh yang tidak nampak. Kalau kita baca di kata aslinya, ya, wa yifra Elohim et ha Adam. Allah menciptakan Adam, dan Adam itu adalah kata yang punya kata dasar debu dan tanah. Bagaimana mungkin Adam yang adalah asal katanya Adamah itu debu dan tanah bisa disebut makhluk roh? Nah itu pertanyaan saya buat Papa Didit dan semua yang sepakat dengan Papa Didit. Bagaimana mungkin Kejadian 1 ayat 27 kata manusia di situ diartikan sebagai manusia roh, sedangkan kata yang dipakai adalah Adam. Adam itu artinya debu tanah, material, tubuh. Oh bukan tubuh, maaf, tapi benda, sesuatu yang nampak, yang terlihat. Sedangkan manusia roh, makhluk roh itu mengindikasikan sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat. Di sini kan sudah sesuatu yang perlu dijawab oleh mereka. Beban jawaban ada di pundak mereka karena mereka bertanggung jawab mengeluarkan pengajaran. Kejadian 1 ayat 27 itu adalah makhluk roh diciptakan Allah. Makhluk roh itu diciptakan Allah dalam Kejadian 1 ayat 27, kemudian dalam Kejadian 2 makhluk yang diciptakan Allah itu dihembuskan ke dalam badan. Nah, saudara harus bertanggung jawab pada pengajaran saudara. Bagaimana saudara bisa memahami sesuatu yang jelas-jelas secara eksplisit menggunakan kata Adamah dimengerti sebagai spiritual being. Bagaimana maksudnya? Itu yang saya tanyakan. Jadi Kejadian 2 ayat 7, ya, manusia didefinisikan sebagai debu tanah yang dihembusi nafas, nesamah, sehingga menjadi makhluk yang hidup, the living soul. Wa yitser Adonai Elohim et ha Adam afar min ha Adamah. Afar, ya, dari debu, dari tanah.
wayipah, wayipah, ba'afah, ya, ba'apaf, nismat, hayim, wayehi, ha adam, le nefes, haya. Kalau saudara perhatikan di situ kata min ha adamah, itu kata debu dan tanah. Kemudian ada kata nefes, ya. Kemudian di situ ada kata nismat. Semua itu baru berkumpul, baru disebut manusia. Jadi manusia itu bukan debu tanah saja, tubuh saja itu tidak disebut manusia, roh saja itu tidak disebut manusia, jiwa saja itu tidak disebut manusia. Tapi yang disebut manusia adalah ketika debu tanah dihembusi roh menjadi makhluk yang hidup nefes punya jiwa. Itulah namanya manusia. Menurut definisi Kejadian 2 ayat yang ke-7. Itu yang perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga, yang perlu dipertimbangkan adalah bagian yang badani juga disebut manusia. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Diouk ekakumen al ike o imon antropos, exohimon antropos, outside manusia yang di luar. Dia tirete al o esohimon anake nute himera ke himera. Di situ coba saudara lihat, exohimon antropos, yang di luar itu juga bisa disebut sebagai manusia. Manusia lahiriah. Jadi manusia itu bukan hanya luar saja atau yang dalam saja, tetapi baik exoantropos maupun eso, bagian dalam, batinia, exo maupun eso antropos, itu adalah yang disebut kesatuan, yang disebut manusia. Jangan dipilah-pilah bahwa manusia yang sejati itu terperangkap dalam badan yang kasar, yang bukan manusia. Kalau menjelaskan seperti itu dan berkata bahwa itu adalah ajaran agama Hindu, oke, yes, memang demikian ajaran mereka. Tapi kalau menjelaskan seperti itu dan itu berkata bahwa itu adalah dari Alkitab, tunggu dulu. Harus dengan tegas diingatkan lagi orang-orang yang seperti ini bahwa manusia dalam perspektif Alkitab, Alkitabnya Kristen, manusia adalah keutuhan material dan non-material atau keutuhan antara tubuh, jiwa, roh. Ya. Jadi ini kesimpulan yang terakhir. Saya tidak lama-lama saudara dalam bagian ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tendensi yang tidak baik tentang tubuh dalam perjanjian baru itu bukan karena tubuh itu sesuatu yang jahat yang memerangkap roh kita. Bukan seperti itu, Pak. Ya. Kalau saudara ketemu tendensi-tendensi yang tidak baik tentang tubuh dalam PB, itu karena tubuh dibahas dalam konteks kejatuhan dalam dosa. Sehingga tubuh diasosiasikan dengan kedagingan. Tapi ketika penciptaan dan belum jatuh dalam dosa, tubuh itu sendiri bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang buruk. Tubuh itu sendiri adalah bagian dari manusia yang membuat kita disebut manusia. Karena manusia itu artinya sendiri adalah debu tanah. Bagaimana mungkin manusia itu yang sesungguhnya adalah spiritual being, makhluk roh, kalau kata aslinya sendiri adalah debu tanah. Patut dipertanyakan. Kemudian sebelum kejatuhan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan setelah Kristus datang nanti, kita semua dibangkitkan bukan hanya rohnya saja, tetapi kita dibangkitkan dan kita akan memiliki tubuh. Dan itulah yang disebut manusia bangkit, manusia kebangkitan. Yaitu manusia yang memiliki tubuh kemuliaan, jiwa, dan roh. Kita tidak dibangkitkan hanya jiwa rohnya saja, tapi kita juga akan punya tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita, memuji, melayani, dan mengagungkan Dia
Dia di situ D-nya besar saudara ya. Itu maaf salah, D-nya kecil. Memuji Tuhan, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bukan hanya dengan roh, tetapi juga dengan tubuh. Itu artinya Alkitab tidak memandang negatif tentang sesuatu yang jasmani, tidak memandang negatif tentang sesuatu yang badani, yang lahiriah. Karena apa? Manusia diciptakan dan dikondisikan pada mulanya untuk hidup dan berkembang di dunia yang jasmani. Bagaimana mungkin disebut manusia yang sejati adalah roh, kalau pada awalnya memang Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki tubuh. Kalau tidak jatuh dalam dosa, berarti selama-lamanya manusia yang sejati itu terperangkap dalam tubuh. Apakah seperti itu? Itu implikasi yang tidak bisa dihindari dari pemahaman antropologinya Papa Didit. Dan yang terakhir, bahkan pada akhirnya nanti kita akan hidup kekal dalam langit baru, bumi baru. Bukan hidup dalam suatu dimensi roh, di mana dunia roh saja, tidak ada sesuatu yang jasmani, tidak ada sesuatu yang dapat disentuh, tidak ada sesuatu yang dapat dilihat. Tetapi kita toh nanti akan hidup kekal selama-lamanya dalam dunia yang jasmani, langit baru dan bumi baru yang bebas dari segala dosa. Jika manusia itu adalah manusia yang sejati adalah makhluk roh yang perlu dipertanyakan, maka ketika nanti Tuhan membangkitkan kita dan kita akan tinggal di langit baru bumi baru, berarti manusia yang sejati itu menurut antropologinya Papa Didit akan kekal selama-lamanya terperangkap di dalam badan. Itu adalah implikasi yang tidak bisa dihindari dari antropologinya Papa Didit. Dan saya berharap dengan sajian ini saudara dapat menilai dan mempertimbangkan tentang untuk lebih berhati-hati lagi. Karena bukan hanya secara GPDI, pengajaran GPDI, tetapi secara pengajaran doktrinal secara umum dari Alkitab, antropologi yang disampaikan oleh Papa Didi dalam khotbahnya itu berbeda dengan antropologinya Alkitab. Di mana Alkitab berkata manusia adalah keutuhan tubuh jiwa roh, tetapi Papa Didit berkata manusia adalah yang sebenarnya itu roh yang terperangkap dalam tubuh, yang ada di dalam tubuh. Badan itu atau tubuh itu bukan manusia, jiwa itu bukan manusia, manusia itu adalah roh. Nah saudara lebih bijak lagi dalam membuka telinga untuk mendengar pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.